Baik, selamat datang di Magnificent Network edisi spesial. Kita akan membahas mengenai tentang pemilu. Jadi di tahun ini adalah tahun pemilu. Jadi kami akan hadir untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin masih bimbang, tidak punya pilihan, atau bahkan tidak tahu, ada balik pemilu sekarang. Nah, jadi info untuk teman-teman, pemilu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 atau sekurang-kurangnya sekitar sebulan saat video ini di-tag. Mohon editor untuk diuploadnya sebelum pemilu supaya ini video ada gunanya sedikit. Nah, jadi kalau teman-teman tidak ada pilihan, saya harap ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman bisa setidaknya pada tanggal 14, walaupun bulan Februari itu banyak sekali godaannya karena banyak sekali di situ libur. Tapi saya harapkan kalau mau liburan, saya kira perima dulu memilih tidak lama cuma sekitar 1 sampai 5 menit di TPS menunggu terus memilih, coblos pulang. Perima liburan kemana apalagi mungkin yang ada pacarnya atau apa, yang masih ada pacarnya atau yang belum punya pacar silakan manfaatkan libur. Tapi yang penting kalau 14 pergi memilih. Teman-teman itu bisa cek itu di website KPU untuk cek DPT. Jadi teman-teman bisa masukkan saja nicknya. Di situ bisa cek teman-teman terdaftar di mana. Tetapi kalau dari proses pemilu itu sudah jalan ada beberapa mungkin datang ke rumah mungkin ada bahkan tempel stiker di rumah itu teman-teman sudah tahu teman-teman mendaftar di mana. Nah, yang paling penting teman-teman untuk yang tidak bisa memilih di tempatnya karena mungkin kembali lagi kuliah atau apa, atau mungkin pada saat tanggal 14 berhalangan, itu bisa tetap mendaftar ke sana, bisa tetap memilih. Jadi bawa saja KTP-nya ke TPS. Nanti akan dilayani, tapi memilihnya itu setelah jam 1 di TPS terdekat. Intinya tetap memilih. Jadi sekarang saya akan masuk ke sesi kita akan review tentang dapil. Nah, dapil ini daerah pemilihan, teman-teman. Kita akan bahas tentang dapil-dapil di kabupaten kita tercinta. Kalau Anda yang nontonnya dari Maros, Makassar, tidak apa-apa, menonton Maki juga. Siapa tahu ada keluarga tak jadi caleg, atau ada keluarga tak yang memilih di Pangkep, tidak apa-apa, silakan. Kita akan bahas, ini salah satu dapil. Kalau mungkin dibilang dapil neraka, ini adalah dapil siksa neraka. Ini dapil neraka, karena persaingannya sangat ketat, teman-teman. Jadi dapil 1 itu meliputi kecamatan Pangkajene, Minasatene sampai Baloci. Jadi teman-teman yang ada di Pangkajene, yang tinggal di belakang kantor bupati, yang tinggal di Tonasa, oh itu masuk dapil 2, sorry. Yang tinggal di Tonasa 1 maksud saya, itu masuk Baloci. Nah, bisa harus memilih. Teman-teman yang tinggal di sekitar SMA 1, tapi mungkin pas di sana lagi sekolah saya harap harus bisa memilih. Nah, oke. Jadi meliputi di Kecamatan Pangkajene, Minasatene sampai Baloci. Ada 279 TPS di 3 kecamatan ini. Jadi teman-teman silahkan datang ke TPS. Masa dari sekian 279 TPS tidak bisa memilih di salah satunya? Tidak bisa dong, tetap harus memilih sesuai dengan KTP. Nah, di pemilu ini teman-teman, untuk khusus DPRD kita akan memperebutkan 10 kursi yang akan diperebutkan oleh beberapa belasan partai sih tepatnya. Dari semua partai yang ada, kan pesertanya itu 24. Yang ada, karena kan di Minusmi ada 6 partai yang pasti kita tidak bisa memilih. Pertama kan itu partai lokal Aceh. Jadi kalau mau cari, kok tidak ada ini partai Aceh? Memang, Anda di Sulawesi Selatan. Jadi ada beberapa partai yang bisa teman-teman pilih. Seperti ada pertama PKB, Gerindra, kemudian PDIP, ada Nasdem, Golkar, PKS, Gelora, kemudian PBB tidak punya caleg yang dicalonkan, kemudian ada PSI, ada Partai Umat, partai-partai baru, Partai Buruh. Teman-teman bisa pilih di antara itu dan partai-partai yang belum saya sebutkan. Tetapi kita akan review beberapa caleg di dapil ini karena ini adalah dapil dengan persaingan yang ketat. Jadi di dapil 1 saja itu periode lalu itu ada 10 caleg yang terpilih. Partai dengan suara tertinggi itu Nasdem, kemudian disusul oleh Gerindra, kemudian Golkar. Tapi total partai yang masuk di dapil 1 itu ada Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, P3, PAN, dan Demokrat. Ada 7 partai. Sisanya tidak masuk. Adapun sistem dalam pemilihan dan penghitungan suara caleg yang terpilih itu menggunakan sistem namanya Saintelik. Kalau teman-teman mau kita membahasnya, kita akan
silakan request dan kita akan buatkan bahasan terpisah. Caleg dengan suara tertinggi untuk Dapil 1 itu Pak Saharudin, SHMBA, 2.944 suara. Itu paling banyak. Disusul oleh Partai Nasdem. Ini suara tertinggi perorangan, Haji Iqbal 2.485 suara. Dan dari 10 caleg ini, 8 dari 10 mencalonkan kembali. Hanya 2 yang tidak mencalonkan kembali. Tapi incumbent-nya mencalonkan lagi. Ada 1 yang tidak mencalonkan lagi, ada 1 yang dia tidak mencalonkan lagi, tapi karena dia digantikan, dia di PAW. Jadi bisa dibilang hanya 9 dari 10 orang yang sementara duduk sebagai representasi dari Dapil 1 yang maju kembali. Kursi 10 inilah yang diperbutkan oleh ratusan caleg tadi. Kita akan bahas dari caleg-caleg perorangannya. Dari Gerindra, Pak Sofyan Razak dengan Haji Muhammad Lutfi Hanafi kembali maju di dapil yang sama. Ini 2 orang. Pak Sofyan Razak itu caleg berpengalaman, sudah beberapa periode sebagai wakil ketua DPRD. Itu di partainya sudah pasti menang. Tambah lagi ada lagi caleg-caleg muda yang lagi di partai itu. Tambah lagi dari caleg lain. Di PDI Perjuangan, sebenarnya incumbent-nya sekarang itu 1 orang, namanya Haji Muhammad Kamil Fasih. Di beliau itu PAW menggantikan Sultan Abdul Rahman SPI yang waktu itu terkena kasus. Kasus apa? Silahkan lihat. Kami pernah bahas di episode sebelumnya. Dia masuk menggantungkan Sultan Razak. Beliau ini juga caleg yang kuat karena dia berhasil mendulang 800-an suara pada waktu itu. Kalau Sultan sendiri 1.546. Jadi kalau PDIP ingin mempertahankan kursinya di Dapil 1, dia harus melampaui suara 1.500 untuk suara perorangannya. Tapi kita lihat bagaimana. Untuk di Golkar itu 2 incumbent di situ, tapi 1 tidak maju. Tapi beliau mencalonkan anaknya, yaitu Fatur nomor 2 dan Indriani nomor 1. Fatur ini adalah anak dari anggota DPRD sebelumnya Partai Golkar, Insinyur Alfian Muiz. Nah, Indriani ini adalah wakil ketua DPRD Pangkep dan beliau merupakan istri dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sofyan Sam, dan beliau merupakan menantu dari Samsuddin Al-Hamid yang merupakan mantan Bupati Pangkep 2 periode. Beliau sudah pasti terpilih dong kalau dari track record dan segala macamnya. Dari Nasdem, 2 incumbent-nya maju lagi. Haji Abdul Haris Gani, ketua DPRD saat ini, dan Haji Iqbal. Tapi sudah ada lagi lah caleg-caleg lain seperti pada Nasdem itu ketiga ke bawah itu semua caleg-caleg baru. Ya, jadi kalau calegnya itu harus bisa bersaing, jangankan untuk bersaing di partai mengalahkan suara dari lain, bersaing di partainya saja agak susah kalau untuk di dapil ini. Di Partai Persatuan Pembangunan, wakilnya itu Haji Muhammad Arifin SH. Beliau ini mantan petinggi dari perusahaan BUMN PT Sementonasa yang bergabung dalam Semen Indonesia Group SIG. Beliau ini tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan dan beliau incumbent-nya dengan total 1.289 suara. Selanjutnya Partai Amanat Nasional, ini Hasri, unggul dari incumbent di periode sebelumnya, yaitu Abdul Rauf. Abdul Rauf ini adalah ketua PAN Pangkep, tapi suaranya dikalahkan. Tapi beliau maju lagi. Nah, jadi Pak Hasri itu harus mempertahankan kursinya dengan ketua partainya sendiri. Kita lihat siapa yang akan menang. Tapi paling penting, suara partainya dulu lah harus dilihat. Apakah suara partainya itu bisa bersaing? Karena dengan sistem yang sekarang, walaupun suaramu kamu top 1 di partai itu, tapi suara rata-rata partaimu kalah dengan partai lain, ya tidak bisa maju juga. Nah, terakhir ini kursi terakhir itu dipegang oleh Demokrat dengan 1.153 suara untuk perorangan yang tertinggi itu Irwan Nur Said. Itu Demokrat, hanya 1 kursi. Dan itu pun riskan karena Demokrat itu menjadi partai dengan rata-rata suara terendah, yaitu suara Demokrat itu cuma 3.757. Partai di bawahnya itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan 249 total suara. Nah, teman-teman itu bisa melihat itu di info pemilu, di portal publikasi pemilu, teman-teman bisa lihat itu lengkap calegnya semua. Bisa lihat fotonya, bisa lihat beberapa background orangnya, beliau orang dari mana, itu bisa dilihat di situ. Untuk jadi pertimbangan. Nah, khusus teman-teman yang di dapil 1 yang belum punya calon, saya akan menawarkan caleg yang bisa teman-teman pilih. Itu di Partai Demokrat nomor 14, nomor 10. Beliau caleg muda, namanya Rivaldi Rahmat Ramadan, merupakan putra dari tokoh masyarakat Haji Darwis.
Kalau teman-teman yang di Pangkep suka makan atau suka beli di toko kue Delta, baik itu kalau beli makanan untuk buka puasa, kalau bulan puasa atau bawa hantaran ke masjid, nah ini beliau adalah putra dari Bapak Haji Darwis, pemilik toko kue ini. Beliau itu caleg muda, baru 25 tahun, punya gagasan untuk membawa pembaharuan di DPRD Pangkep. Karena di DPRD Pangkep ini, dari 10 orang yang terpilih kemarin, itu rata-rata usianya itu di atas 35 tahun semuanya. Tidak ada yang di bawah 30 tahun. Di atas 35 tahun. Dan yang paling muda itu adalah Sultan Abdul Rahman dan Indriani. Itu yang paling muda. Nah, kita sebenarnya butuh suara orang-orang muda. Dan saya menawarkan Rivaldi Rahmat Ramadan untuk teman-teman pertimbangkan menjadi calon alternatif teman-teman. Karena selain pertama, beliau muda dan gampang dihubungi. Permasalahan kita tidak punya akses untuk ke caleg kita. Sementara beliau ini dari Instagramnya cukup aktif dan sepertinya gampang dihubungi. Tapi kita akan bisa coba. Nah, untuk caleg-caleg lain, untuk kita mau promosikan atau kita mau bedah gagasannya ya, apa fokus isunya di DPRD, bisa hubungi kami. Kami akan coba bedah gagasan Anda dan buatkan konten seperti ini. Untuk teman-teman di Dapil 1 bisa mempertimbangkan Rivaldi Rahmat Ramadan untuk jadi pilihan teman-teman. Itulah bahasan kita tentang Dapil 1. Dapil yang menjadi perebutan karena dia ada di pusat ibu kota Pangkajen dan Kepulauan. Nah, kita akan lanjut di bahasan berikutnya tentang dapil-dapil yang ada di Kabupaten Pangkep. Terima kasih semuanya. Dadah.